Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, kembali lagi bersama saya Rizky Andi dalam channel Bumi Kita. Setelah sekian lama kami tidak bisa mengupload video dan kita tidak bisa berjumpa, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa melalui kanal YouTube Bumi Kita. Dan apa kabar sahabat tani hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat tani, pada beberapa minggu yang lalu, kesibukan kami yakni melakukan budidaya tanaman mentimun zatapi, mulai dari proses pengolahan lahan sampai pemberian pupuk, sehingga memang banyak sekali pekerjaan kami dan beberapa step ataupun proses di dalam pengolahan lahan tidak bisa kami dokumentasikan. Kami mohon maaf untuk itu, dan alhamdulillah pada hari ini kami memiliki waktu yang luang untuk mendokumentasikan kegiatan kami. Dan hari ini kegiatan kami ialah melakukan penyemprotan hama yang merusak tanaman daun mentimun. Mungkin sahabat tani melihat tanaman mentimun kami yang biasanya jika kami menggunakan sistem yang ganda, di pinggir juga ditanam dan di sisi kiri juga ditanam. Akan tetapi pada kali ini kami mencoba menggunakan sistem single row yang hanya ditanam pada bagian tengah saja. Nah, seperti apa keuntungan dari sistem ini? Seiring berjalannya waktu, silakan sahabat tani simak melalui channel YouTube Bumi Kita, dan bagaimana cara mengatasi hama perusak daun tersebut. Silakan tetap stay di video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sahabat tani, tanaman yang berusia seminggu sampai 2 minggu setelah tanam memiliki karakteristik di mana batang dari tanaman dan juga daun dari tanaman tersebut masih lunak, sehingga baik di tanaman pangan dan juga tanaman hortikultura seperti sayur atau apa lain sebagai macamnya itu memiliki jenis hama yang hampir sama ketika umurnya masih di 2 minggu. Untuk tanaman mentimun, hama yang menyerang pada saat ini ketika umurnya masih 2 minggu yakni seperti belalang dan juga ada ulat perusak daun. Dan juga di tanaman jagung itu hampir sama sahabat tani. Kebetulan kita ada di belakang lahan ini ada lahan jagung lebih kurang 1 hektar. Nanti kita juga akan lihat di sana bagaimana perkembangan tanaman jagung tersebut. Untuk mengatasi hama yang merusak daun tanaman mentimun kita tidak perlu khawatir. Dan ketika tanaman kita ada bolong daunnya atau sebagai macamnya, nah seperti ini, itu mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir, karena memang yang namanya hama itu masih bisa kita kendalikan jika memang belum sampai di tahap resistensi ataupun resurgensi, atau yang dikenal dengan peledakan hama. Untuk mengatasi baik itu belalang ataupun ulat, sebaiknya memang kita dianjurkan pengendaliannya secara manual, atau mungkin bisa sahabat tani tangkap satu persatu jika memang serangan dari hama tersebut tidak terlalu signifikan. Nah, mungkin di ini ada nih hamanya. Ini kita tangkap saja kalau misalnya memang tidak terlalu parah serangannya sahabat tani. Tetapi ketika serangan sudah mencapai batas ambang ekonomi, yang saya maksud dengan batas ambang ekonomi itu jika misalnya ada 10 tanaman kita dan hampir 6 tanaman sudah terserang oleh hama perusak daun seperti belalang atau apa segala macam, itu sudah bisa kita kendalikan dengan yang namanya pestisida. Tetapi sebaiknya penggunaan pestisida merupakan langkah terakhir untuk kita pengendalian di dalam melakukan budidaya tanaman mentimun ataupun tanaman yang lainnya. Untuk penggunaan bahan aktif, jika kita mengendalikan dengan pestisida atau insektisida, itu kita akan menggunakan bahan aktif Fipronil dengan merek dagang Regen. Jadi sahabat tani bisa menggunakan merek dagang lain ataupun menggunakan yang sekelas dengan ataupun satu golongan dengan bahan aktif Fipronil tersebut, karena memang hampir sama cara kerjanya jika memang mereka masih satu golongan pestisida, satu golongan bahan aktif. Oke sahabat tani, mungkin langsung saja kita akan melakukan pengadukan pestisida ataupun insektisida untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman mentimun kita. Sahabat tani, kali ini kita akan melakukan pengadukan insektisida yang akan kita gunakan untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman mentimun kita. Jadi yang pertama sekali kita akan menggunakan bahan aktif Fipronil dengan merek dagang Regen.
Dan yang kedua, saya menggunakan ini sebagai campuran. Jadi ini bukan endorse ya sahabat tani. Jadi saya tertarik juga untuk membeli ini karena memang melihat beberapa kandungan mikroorganisme beserta hormonnya. Nah, jadi di sini. Jadi saya akan mencoba mengaplikasikan dan melihat bagaimana perkembangan tanaman mentimun saya jika diberikan dengan produk ini. Karena di sini ada beberapa seperti hormonnya, ada auksin, giberellin, sitokinin, dan juga mikroorganismenya seperti azotobakter dan lengkap sahabat tani. Jadi saya akan mencampur dua ini. Ini insektisida dan ini sebagai agen hayati. Dan kemudian saya akan mencampurkan perekat, perata, dan pembasah dengan merek dagang Yustic. Untuk insektisida regen ataupun bahan aktif fipronil, kita akan menggunakan dosisnya itu lebih kurang 0,5 mili per 1 liter. Jadi saya menggunakan cap dengan kapasitas 15 liter. Jadi kebutuhannya hanya sekitar 7,5 mili per capnya. Untuk takaran, saya menggunakan sendok makan. Untuk 1 sendok makan ini kira-kira lebih kurang di sekitaran 7,5 mili. Jadi untuk 1 cap kita hanya menggunakan 1 sendok makan untuk regennya. Jika biasanya di video-video sebelumnya saya melakukan penyemprotan, biasanya saya gabungkan antara insektisida dengan fungisida, tetapi karena saya menggunakan ini, saya hanya menyemprotkan insektisida saja karena memang Biotogrow ini hanya bisa bertahan pada satu jenis pestisida yang kita gunakan, baik itu insektisida maupun fungisida. Jadi kalau misalnya kita ingin mengaplikasikan Biotogrow, maka kita bisa mencampurkan dengan insektisida saja, tidak bisa dicampur dengan fungisidanya. Tetapi jika kita ingin melakukan pengaplikasian dengan fungisida, kita harus mengaplikasikan dengan fungisida saja dan campurkan ini, tetapi insektisidanya tidak bisa kita campur. Nah, seperti itu cara kerja dari Biotogrow ini. Untuk dosisnya, karena ini tanaman sayur, ini lebih kurang 2 mili per liter. Jadi untuk 1 cap kebutuhan kita hanya menggunakan 4 sendok, 30 mili per 1 cap. Terakhir kita campurkan dengan perekat, peratah, pembasah, dan juga penembus Yustic dengan dosis 1 sendok makan untuk 1 cap. Sahabat tani, untuk penyemprotan kali ini kita sasarannya adalah pada bagian atas daun mentimun, karena memang biasanya belalang akan melakukan kegiatan memakan daun ataupun merusak daun tanaman mentimun kita itu pada bagian atas, sehingga memang sasaran kita hanya daun bagian atas saja. Dan untuk langkah keselamatan, sebaiknya sahabat tani menggunakan alat yang safety seperti sarung tangan dan juga menggunakan masker. Oke, baik sahabat tani, mungkin hanya itu saja kebersamaan kita pada sore kali ini. Saya juga ingin melanjutkan pekerjaan dan tetap semangat untuk sahabat tani semuanya, dan semoga tanaman sahabat tani dalam keadaan sehat saja. Saya Rizpiandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.